ya, perbatasan Suriah yang di sana. Sekarang kita adalah Turki. Membentang ladang-ladang pohon. Di daerah sini soalnya pohon ini penghasil fustuk atau apa? Pistachio terbaik di dunia katanya. Ya, katanya. Terus ada juga zaitun, kebun-kebun zaitun, ya, kemudian kapas. Juga Masya Allah. Insya Allah. Kita mau bicara siapa ini? Kita sekarang pengen ngebahas tokoh mirip-mirip dan juga keberaniannya, yaitu sekarang adalah Asma binti Umais. Kalau sebelumnya Asma binti Abu Bakar, sekarang Asma binti Umais. Asma binti Umais. Jadi, kalau kita lihat nasabnya, binti Umais ini At-Taimi, berarti seorang yang berasal di suku Bani Taim. Baninya Abu Bakar As-Siddiq gitu ya. Kemudian baninya Abdullah bin Jud'an, tokoh-tokoh penting pada masa Quraisy berkuasa di Mekah, di mana Bani Taim ini memiliki bagian pengurusan dalam urusan kota Mekah di sisi Turos dan di sisi perdagangan dalam beberapa aspek gitu. Nah, kemudian Abdullah bin Jud'an itu tokoh Hilful Fudul, itu pamannya Abu Bakar As-Siddiq. Apa itu Hilful Fudul? Hilful Fudul itu sumpah orang-orang yang memiliki keutamaan, yaitu mereka bersumpah di sisi Ka'bah untuk membela siapapun yang terdolimi di kota Mekah. Makanya kayak lembaga advokasi gitu ya. Iya. Mengatakan laqad syahidtu fi dari Abdullah bin Jud'an hilfan lau du'aitu bihi fil islami la ujibtu. Jadi aku pernah diundang dan menghadiri di rumah Abdullah bin Jud'an. Itu ada sumpah setia di mana kalau aku diundang untuk bersumpah setia seperti itu di dalam Islam, saya akan kupenuhi. Jadi itu salah satu tradisi Quraisy yang unik, yaitu adanya lembaga untuk mengadvokasi orang-orang yang terzolimi. Jadi emang ini bukan lagi soal fanatisme suku, tapi emang moral bagi mereka, prinsip-prinsip moral buat mereka. Terzolimi itu harus dibela. Dan salah satu pemimpin terkemuka dari Hilful Fudul ini uwaknya Rasulullah, namanya Al-Haris bin Abdul Muthalib. Nah, kembali ke Asma binti Umais. Asma binti Umais ini memiliki seorang saudari namanya Salma binti Umais. Nah, mereka berdua ini, Asma dan Salma, diambil sebagai menantu oleh keluarga Bani Hashim. Di mana Salma dinikahi oleh Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib, sementara Asma dinikahi oleh keponakan Hamzah, yaitu Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Jadi ini memang dulu mungkin tradisinya dari berbagai kabilah dan suku-suku yang ada di kota Mekah itu kalau mereka berbesanan itu ya menguatkan satu sama lain dengan ini pernikahan ini anakku sama yang ini. Ya sama ini aja gitu ya. Biar supaya mereka ikatannya kuat. Solid ya. Nah, kemudian Asma binti Umais ini menjadi istri Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Yang pada waktu itu akhirnya kita tahu ya, Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib ini merupakan sahabat Nabi SAW yang memimpin para sahabat dalam hijrah ke Habasyah ya, ke negeri yang sangat jauh ya. Mereka harus naik kapal, mereka berjalan dari kota Makkah menuju ke pelabuhan Aden, kemudian dari pelabuhan Aden di Yaman mereka menyeberang ke benua Afrika, ke negeri Habasyah. Lebih jauh ya daripada hijrah ke Madinah berarti? Iya, lebih jauh dan perjalanannya lebih berat karena melalui lautan. Pada saat itu Rasulullah SAW bersabda, ada seorang raja ya, yang kalian tidak akan didolimi di sisinya. Malikun la yudlamu ahadun indah. Ada seorang raja yang tidak akan didolimi siapapun di sisinya. Pergilah kalian ke sana untuk melindungkan iman kalian. Jadi pada saat itu uniknya yang perintah Rasul untuk berhijrah juga bukan sahabat-sahabat berasal dari kalangan bawah seperti Bilal atau Abdullah bin Mas'ud atau orang-orang yang kaya kedudukannya, tapi justru orang-orang yang merupakan para bangsawan. Ini karena mengantisipasi hal berikutnya. Nanti kalau para budak ini yang hijrah, tentu akan dikejar dan kemudian dideportasi. Lebih lemah lagi statusnya. Lebih lemah kedudukannya. Udah di negeri orang. Dia juga bukan sosok yang dihormati. Yang memiliki independensi sehingga akan repot. Tapi kalau yang berhijrah ini adalah para bangsawan, tentu orang-orang Quraisy akan perlu banyak effort untuk bisa
mendeportasi atau menarik mereka kembali pulang ke Mekah. Dan itu ternyata kejadian. Begitu mereka sampai ke Habasyah, ya mereka ada Sayyidina Utsman, ya, kemudian ada sini Ja'far tadi. Ja'far, ya, kemudian juga ada Zubair, itu pernah juga hijrah ke Habasyah sebelum kemudian nanti mereka pulang, gitu ya. Kemudian ada Sayyidina kalau dulu Amr bin As masih belum Islam ya ketika itu justru dia jadi dutanya Quraisy untuk dengan misi deportasi itu gitu ya. Jadi ada Ummu Habibah binti Abi Sufyan bahkan ikut gitu ya. Ada Abu Salamah dan Ummu Salamah ikut itu. Dan ada cerita waktu mereka hijrah ke Habasyah ini, Abu Salamah dan Ummu Salamah ini diantar oleh salah satu sepupu mereka. Ummu Salamah waktu itu yang kemudian ketemu Umar bin Khattab gitu ya. Karena mereka sama-sama dari cabang Bani Mahzum. Kemudian Umar bin Khattab itu mendoakan keselamatan untuk Ummu Salamah di perjalanan hijrah ke Habasyah itu. Lalu Ummu Salamah ngomong sama suaminya, Abu Salamah, tahu tidak tadi Umar melepasku dan mendoakan kebaikan untukku. Apakah dia akan masuk Islam? Ya, kata Abu Salamah gitu. Kemudian Abu Salamah mengatakan dia tidak akan masuk Islam sebelum unta milik Al-Khattab masuk Islam duluan gitu ya. Saking merasa Umar akan dapat hidayah di saat seperti itu. Nah, ini rombongan ini kan dalam keadaan yang luar biasa ya, terpisah jauh dari negerinya, di tanah yang asing, di jauh tempat yang sangat-sangat mereka tidak gitu. Kemudian di saat seperti itu datanglah Abdullah bin Rabi'ah dan Amr bin Al-As tadi yang kemudian berusaha untuk menarik mereka pulang kembali ke Mekah karena kepergian mereka ini akan menjadi isu internasional. Betul. Dan itu Rasulullah SAW memang sudah memperkirakan itu. Kalau kemudian para sahabat Habasyah dikenali oleh Raja Habasyah, maka Islam akan tersiar ke dunia. Karena di Habasyah ini hubungannya sangat erat dengan Romawi. Dan begitu Islam itu muncul di Habasyah, pasti kabarnya akan sampai ke negeri-negeri Romawi. Ada orang yang mengaku nabi dari bangsa Arab. Ya. Jadi kalau cuma di Mekah nggak ada yang tahu. Tapi ketika umat Islam itu sampai ke Habasyah, maka menjadi berita internasional. Berarti itu juga salah bagian satu dari syiarnya Rasulullah SAW. Ya. Nah kemudian Abdullah bin Rabi'ah dan Amr bin As ini menghadap kepada Raja Najasyi dengan membawa berbagai macam hadiah. Ada kulit harimau, ada berbagai tanduk, ada berbagai gading, ada berbagai barang-barang yang sangat berharga dari berbagai penjuru dipersembahkan. Kemudian ditanya sama Raja Najasyi. Nah, Najasyi itu sebenarnya gelar ya, kayak Fir'aun di Mesir gitu ya, dan lain sebagainya. Kaisar di Romawi, Kisra di Persia, maka disebut sebagai Najasyi. Namanya Aswamah. Najasyi Aswamah dari Habasyah ini kemudian tanya, wahai Amru, apa ini? Ini adalah hadiah dari beberapa orang dari negeri kami telah lari ke negeri Tuhan karena dia mengikuti seorang yang sesat lagi menyesatkan, dan agamanya adalah agama yang buruk dan agama Tuhan lebih baik daripada agama mereka. Maka kembalikanlah mereka kepada kami karena kami sebagai kaumnya lebih tahu urusan mereka daripada Tuhan. Nah, maka Najasyi ini seperti yang dikatakan Rasulullah, tidak akan terdolim seorang pun di sisinya. Maka dia mengatakan, aku tidak akan memutuskan satu perkara kecuali aku telah mendengar dari dua. Panggil mereka. Ketika dipanggil, maka datanglah Ja'far. Dan tentu saat itu Asma binti Umayyah ikut mendampingi suaminya yang kemudian memimpin delegasi para muhajirin di Habasyah yang dipanggil oleh Raja. Dan Najasyi. Ini perkara ini sangat ngeri ini karena dipanggil oleh otoritas setempat. Kita bayangkan kita sedang di satu negara, kemudian tiba-tiba dipanggil oleh pemerintah untuk memberi penjelasan kenapa kamu di sini. Kenapa di sini dan kenapa orang kamu minta kamu balik. Ya, dan kenapa orang negeri kamu minta kamu balik. Nah, kemudian Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib ini, Masya Allah ya, Allah memberi padanya kan dengan penjelasan yang runtut. Beliau mengatakan begini, Tuan Raja, kami dahulu adalah berhala. Bagi Najasyi menyembah berhala itu hina. Karena dia seorang penganut Nasrani. Orang-orang itu tersesat. Kami dulu menyembah berhala. Kami memakan bangkai. Kami meminum khamr. Kami membunuh anak perempuan kami hidup-hidup. Menguburnya hidup-hidup. Mengundi nasib dengan panah. Melakukan berbagai macam fahisyah. Kekejian. Sampai datanglah kami. Orang yang kami kenal kebaikan nasab maupun dia adalah keturunan yang paling mulia di antara kami. Kami menjulukinya sebagai Al-Amin yang terpercaya karena dia jujur, tidak pernah berdusta. Dia mengajak kami untuk menyambung silaturahim, menyambung kekerabatan. Dia mengajak kami untuk mengesah Allah. Dia mengajak kami untuk mendirikan
untuk menyantuni yang fakir, yang miskin, dan memelihara anak-anak yatim. Dan karena kami mengikuti ajaran Nabi kami ini, maka kami ini memusuhi kami. Sehingga kemudian Nabi kami memerintahkan pergilah ke Habasyah, karena di sana ada seorang raja yang tidak akan didolimi siapapun di sisinya. Wah, begitu dijelaskan begitu, Najasyi mengatakan, bagus. Kalau begitu kalian ada dalam perlindunganku. Wahai Amr, bawa kembali hadiahmu. Aku tidak membutuhkannya. Gitu. Jadi Amr bin As ini balik bersama Abdullah bin Rubiah ke penginapan, tapi dia bilang, Amr, aku besok akan mengatakan sesuatu di hadapan Najasyi yang tidak bisa mereka, Ja'far dan kawan-kawan ini akan mengelak. Mereka akan bernasib hancur. Wah, Abdullah bin Rubiah bilang, jangan sembarangan ya, hati-hati kalau ngomong, tenang, serahkan padaku. Ini Amr bin As yang bilang. Amr bin As memang cerdas. Memang beliau seorang ini juga ya, di kemudian hari diplomat besar Islam. Jadi dia tahu titik lemahnya lawan di mana. Datang lagi, tuanku panggil mereka lagi. Mari kita dengar apa yang mereka bilang tentang Isa bin Maryam. Jadi dia tahu ini Najasyi melindungi, dalam bayangan Amr, melindungi kaum muslimin karena dia belum tahu seperti apa akidahnya kaum muslimin tentang Isa bin Maryam yang kemudian disembah oleh Najasyi dan para pengikutnya dan para uskupnya, apalagi ada uskup-uskup yang ada di situ. Oke, panggil Ja'far, dipanggil. Ja'far bermusyawarah dengan teman-teman. Ini kalau kita mengatakan yang benar, kemungkinan besar Najasyi akan marah kepada kita. Nasib kita adalah antara dihukum oleh Najasyi atau dikembalikan ke Makkah. Tapi kalau kita sampai berdusta, sesungguhnya ini adalah perkara keimanan. Ini perkara akidah kita. Maka saat itu termasuk adalah Asma binti Umais yang menguatkan Ja'far agar mengatakan yang kebenaran. Benar. Gitu. Maka Ja'far, Masya Allah, lagi-lagi cerdasnya Ja'far. Tuanku, sebelum saya jawab pertanyaan ini, izinkan saya membacakan salah satu surat di dalam Al-Quran yang diberi nama Surat Maryam. Yang surat ini bercerita tentang ibunda dari Isa alaihissalam. Dibacakanlah surah Maryam sampai cerita tentang Maryam, bagaimana dia harus menghindarkan diri ke arah yang lebih timur, kemudian dia dalam kesulitan untuk melahirkan, bagaimana dia menghadapi kaumnya dengan segala fitnah mereka. Maka di saat dibacakan ayat-ayat itu, Najasyi dan para uskupnya menangis terseduh-seduh, berurai air mata. Setelah selesai membaca ayat, memberi jeda waktu sebentar untuk mereka menghapus air mata, baru Ja'far kemudian menjawab, sesungguhnya Isa bin Maryam, sebagaimana dijelaskan oleh Nabi kami Muhammad SAW, adalah seorang Rasul, seorang Nabi yang mulia, dan dia adalah seorang yang berasal dari ibu yang suci lagi mulia, bernama Maryam, di mana ruh Allah Subhanahu Wa Taala ditiupkan ke rahimnya tanpa sentuhan seorang laki-laki pun. Dia adalah hamba dan Rasul yang mulia di sisi kami. Selesai disampaikan. Karena para uskup ini merasa ini kok tidak disebut sebagai anak Tuhan, ini kok tidak disebut sebagai sesembahan, masih kurang. Wah, ini kurang ini, gitu kan? Maka mendenguslah para uskup, gitu ya, mungkin ngasih kode supaya tambahin dong gitu kan. Tapi Najasyi kemudian mengatakan, apa yang kamu katakan tentang Isa tidak beda jauh, hanya selisih seperti ini dengan apa yang aku yakini. Maka tinggallah di negeriku, wahai Amru, jangan lagi kau mencoba-coba hal semacam ini untuk melepaskan perlindunganku dari mereka. Pergilah pulang ke Mekah sebelum aku berubah pikiran tentang kamu dan teman-teman. Kemudian Allah pergi. Jadi di situ Najasyi ini kemudian melindungi kaum muslimin pada saat itu. Qadarallahu wa masyafa'al. Ketika Najasyi memutuskan untuk melindungi kaum muslimin, fitnah kemudian menyebar di kalangan penduduk. Najasyi sudah masuk Islam, sudah melindungi orang asing, mengutamakan orang asing duduk negerinya sendiri, ya, mengutamakan agama asing daripada agamanya sendiri, macam-macam. Sehingga itu akhirnya kemudian terprovokasi untuk memberontak bersama para uskup itu dengan mencoba mengangkat adiknya Najasyi ini sebagai raja tandingan. Maka terjadi peperangan besar pada saat itu, sehingga Najasyi untuk menaiki perahu kembali pada waktu itu di Sungai Nil Putih. Nil Putih ini apa namanya? Nil Biru ya, yang bagian selatan ini, di hulu Sungai Nil, supaya kalau ada apa-apa mereka bisa berlayar ke arah langsung ke Jadi kalian naik ke kapal, kalau ada apa-apa kalah kalian segera pergi. Tapi kalau aku menang kalian aman. Nah, kemudian dikatakan awam meniup
kulit kambing besar untuk dia jadikan sebagai pelampung. Dengan tugas mendekat ke ibu kota untuk melihat apa yang terjadi. Maka ternyata pada saat itu Najasyi menuliskan kalimat la ilaha illallah, kemudian kertas kalimat la ilaha illallah itu disimpan dalam saku bajunya. Kemudian Najasyi berpidato di hadapan rakyat yang sudah mau memberontak ini dan mengatakan, demi Allah, tidak pernah keyakinanku berubah sama seperti yang ada terpatri di sini. Di sini, ini keyakinanku yang tidak pernah berubah. Kalian jangan pernah meragukan. Akhirnya semua rakyat percaya bahwa dia masih dalam iman yang lama. Padahal memang pada saat itu Najasyi sudah bersyahadat. Najasyi sudah masuk Islam. Sehingga rakyat Najasyi tetap dalam ini karena menyebut aku masih tetap sama seperti yang ada di sini sejak gitu ya. Yakni yang ada di sakunya, di situ ada tulisan la ilaha illallah. Maka inilah yang kemudian terjadi pada saat itu. Nah pada saat itu Najasyi ini juga menjadi wali pernikahannya Rasulullah SAW. Bagi Habibah. Dan di mana kemudian Rasulullah mau pernikahannya pada saat itu kepada Sayyidina Ja'far. Jadi kan ini. Jadi itu nikahnya jauh kan? Karena Madinah sama Habasyah. Gitu. Nah pada saat dimana ini menjadi satu landasan fikih ya tentang nikah jarak jauh itu seperti apa? Tidak perwakilan. Rasulullah mewakilkan kepada Ja'far selaku mempelai laki-laki, kemudian Najasyi sebagai ulil amri. Ini yang kemudian menjadi wali hakim. Wali hakim karena Ummu Habibah bapaknya Abu Sufyan masih musyrik, dia di negeri yang jauh, maka walinya wali hakim. Jadi suaminya Ummu Habibah ini itu ternyata murtad ketika di Habasyah, masuk mati karena over minum khamar. Ya Allah. Jadi itu khotimah dari salah seorang yang hijrah ke Habasyah, yakni suaminya Ummu Habibah. Nah kemudian Ummu Habibah ini dilamar oleh Nabi SAW, diterima, kemudian dinikahkan. Jadi adalah itu menerima nikahnya untuk Rasulullah SAW. Jadi kalau jadi perwakilan mempelai jangan salah ngomong ya. Saya terima nikahnya Fulana binti Fulan untuk siapa? Jangan untuk diri saya gitu ya. Tapi untuk siapa? Itu yang kemudian terjadi. Demikian pula pada saat itu ketika Najasyi berwafat maka Nabi SAW melakukan sholat gaib di Madinah. Ini salah satu fikihnya sholat. Penyebabnya karena Najasyi disolati karena akan membuka rahasia selama ini bahwa beliau telah masuk Islam, yang dimana masuk Islamnya beliau dengan dirahasiakan lebih besar manfaatnya daripada ketika dibuka, yang akan melahirkan pemberontakan dan membuat kaum muslimin nanti malah celaka gitu ya. Jadi kita bisa membayangkan ketika di Habasyah Asma binti Umays itu berada dalam keadaan suka duka yang sangat luar biasa. Berada dalam keadaan yang sangat penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan ketidakstabilan, penuh dengan ancaman maupun ya suka duka silih berganti luar biasa. Padahal mereka berada di Habasyah cukup lama, kira-kira ada 5 ditambah 7. Jadi 5 sebelum hijrah mereka berangkat, 7 hijriah mereka baru menuju ke Madinah, itu berarti ada 12 tahun. Meskipun pada tahun ke-11 tahun ke-10 atau tahun ke-10 atau tahun ke-11 Bi'sah itu ada yang kembali. Ada sebagian yang pulang ya. Sempat kembali ke Makkah, termasuk Sayyidina Utsman, Sayyidina Zubair bin Awam, kemudian Abu Salamah dan sebagainya, karena ada isu Gharanik di mana tersebar kabar bahwa orang-orang Quraisy sudah masuk Islam. Sehingga sebagian sahabat dengan gegap gempita, wah kalau masuk Islam aman, pulang kita Makkah ada aman. Kabar yang palsu begitu ya, sehingga ketika di Makkah mereka justru mendapatkan intimidasi yang lebih parah seperti yang dialami Abu Salamah dan Ummu Salamah, yang pas itu malah dipisahkan ya, suami istri ditawan oleh keluarga masing-masing. Ketika hijrah mereka tidak bisa bersama. Ummu Salamah berada dengan membawa bayi yang masih sangat kecil gitu pada saat itu. Jadi ini suka duka yang luar biasa yang terjadi di Habasyah pada saat itu, di mana Asma terus mendampingi Sayyidina Ja'far selaku mas'ul ya, pemimpin para sahabat muhajirin di Habasyah adalah Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Dan akhirnya tahun ke-7 mereka kemudian berlayar menuju ke Madinah. Akhirnya kembali berkumpul lagi bersama Rasulullah, menyusul Rasulullah SAW untuk hijrah ke
Madinah. Dan mereka pakainya pasti lewat kapal ya Ustaz ya? Naik kapal, betul, harus naik kapal terlebih dahulu, kemudian baru menempuh perjalanan darat, sehingga perjalanan mereka ini sangat tidak mudah. Nah, begitu sampai di Madinah, salah satu yang kemudian menjadi sahabat Asma binti Umais itu adalah Sayyidah Hafsah binti Umar Ummul Mukminin, di mana kemudian satu hari kemudian Asma ini bertemu dengan Sayyidah Hafsah di bincang, dan pada saat itu Sayyidina Umar bin Khattab, ayahanda Hafsah, datang. Kemudian beliau mengatakan, siapa ini? Gitu ya, ini Asma binti Umais. Oh, ya, Sahibu Safinah ya, orang yang hijrah pakai kapal. Wah, kalian ini hijrahnya telat sekali, kami sudah lama di sini. Tahun ke-7 ya. Tahun ke-7 kalian baru datang gitu ya. Kemudian Asma binti Umais ini ketika Umar mengatakan kami lebih utama karena kami lebih dahulu hijrah daripada kalian, Asma mengatakan betul, kalian lebih dahulu hijrah daripada kami, tetapi kalian bersama dengan Rasulullah SAW, kalian anak-anak kalian mendapatkan makanan, mendapatkan kecukupan, pengajaran yang bodoh juga. di antara kalian mendapatkan pengajaran, diajar langsung oleh Rasulullah. Kalian tidak bayangkan apa yang kami rasakan di negeri yang jauh. Rasulnya kami menderita, karena Allah dan Rasulnya kami disakiti, karena Allah dan Rasulnya kami ditakut-takuti, karena Allah dan Rasulnya kami mengalami segala suka duka yang luar biasa. Sementara mengadu kepada Allah dan Rasul langsung, tidak seperti kalian yang bersama Rasulullah. Demi Allah wahai Umar, aku tidak terima dan aku akan adukan ini kepada Rasulullah SAW. Jadi Asma binti Umar itu kemudian mendatangi Nabi SAW. Ini ya, dikasih statement kayak gitu nggak langsung ngedown gitu ya. Ini Umar loh gitu. Jadi Asma ini berani untuk melawan opini Umar, menyampaikan kepada Nabi SAW. Jadi ya Rasulullah, Umar mengatakan begini-begini. Apa yang kamu katakan kepadanya? Saya jawab begini-begini. Kamu betul, kamu sudah betul. Tapi kalian katakan kepadanya juga, sesungguhnya tidak ada yang lebih berat atas aku daripada kalian, karena mereka berhijrah hanya satu kali, sementara kalian telah berhijrah dua kali. Rasulnya. Ketika Asma dan Ja'far sekeluarga tiba di Madinah itu bertepatan dengan hari kemenangan Khaybar. Dan Rasulullah SAW kemudian mengatakan, demi Allah aku tidak tahu hari ini aku lebih bahagia mana, karena kemenangan Khaybar atau karena kedatangan Ja'far. Masya Allah. Gitu ya. Jadi Rasulullah senang sekali Sayyidina Ja'far datang, dan bahkan putra-putra Sayyidina Ja'far itu oleh Rasulullah diperlakukan seperti putra beliau sendiri, dipangku, diajak makan bersama gitu ya, kemudian sering dibawa ke masjid oleh Nabi SAW dan lain sebagainya. Jadi kecintaan beliau ya, bahagianya Rasulullah tentang kedatangan Ja'far. Tentu ya kita bisa bayangkan pisah sekian lama gitu ya, benar. Sampai sedemikian jauh mereka terpisahkan, sehingga kemudian kedatangan Ja'far ini menjadi satu hal yang sangat membahagiakan Nabi SAW. Tetapi inilah dakwah tidak boleh berhenti. Ja'far baru datang, tetapi sudah ada tugas yang harus kemudian beliau emban. Dimana ketika itu Rasulullah hendak menghadapi pasukan Romawi yang datang, maka kemudian beliau menunjuk 3 panglima. Putra angkat beliau, ada Ja'far, putra paman beliau, dan kemudian ada Abdullah bin Rawahah. Ini ditunjuk menjadi panglima ketika mereka akan berangkat menyongsong pasukan Romawi. Maka mereka sudah diteror oleh orang-orang Yahudi. Kalian kalau nabi-nabi kami dulu, kalau nyebut nama panglima satu demi satu, itu yang nyebut pasti mati semua. Begitu. Jadi kalian ini berangkat untuk Muhammad, kalian sudah disebut namanya begini, kalau dia memang nabi betulan, pasti kalian mati. Dah, gak usah berangkat gitu. Jadi sudah diteror oleh orang-orang Yahudi, karena kata mereka, nabi-nabi kami dulu kalau nyebut nama panglima, semua nama yang disebut pasti mati. Memang seperti itu biasanya. Dan memang seperti itu. Jadi kalau ada panglima yang disebut oleh seorang nabi, tapi itulah orang-orang beriman, mereka menganggap itu sebagai sebuah pemuliaan dengan kesyahidan. Berarti kami akan dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala karena disebut oleh nabi kami. Dalam perjuangan. Dalam perjuangan. Maka 3 nama ini kemudian berangkat memimpin jihad fisabilillah ke perang Mu'tah, dan pada saat itu kita bayangkan ya, mereka cuma bawa 3.000 pasukan. Sementara pasukan Romawi yang harus dihadapi itu terdiri dari 100.000 legiun reguler dan 100.000 pasukan Kristen Arab dari Syam, dari daerah Jagasa Sinah. Jadi totalnya itu ada 200.000 pasukan. Lawan 3.000. Lawan 3.000. Nah, di tengah perjalanan mereka bermusyawarah. Sempat ada yang mengusulkan, ayo kita pulang balik lapor sama Rasulullah, karena ini tidak seimbang. Masa 3.000 lawan 200.000?
Tapi waktu itu Sayyidina Ja'far mengatakan begini, kalau Rasulullah sudah menugaskan kita, bukankah pastinya beliau sudah tahu apa yang akan kita hadapi? Jadi kita jangan balik ke Rasulullah, karena Rasulullah sudah tahu kita akan menghadapi 200.000. Ya ini memang tugas kita, mau apa lagi gitu. Kita hadapi apa yang ada di hadapan kita. Jadi Ja'far itu yang paling Masya Allah ya waktu itu sehingga Panglima Utama Zaid bin Harisah kemudian mengatakan, aku setuju dengan Ja'far, kita bismillah, kita berangkat, kita tetap jalan. Maka mereka pun akhirnya berhadapan dengan pasukan Romawi di Mu'tah pada saat itu, sehingga Zaid bin Harisah yang pertama kali memegang panji-panji dalam waktu yang tidak lama langsung gugur syahid, karena memang pasukan Romawi ini serbuannya deras sekali, seperti gelombang air yang menelan mereka yang hanya sangat kecil dibandingkan. Begitu Zaid rubuh dengan panji-panji di tangannya, Ja'far segera mengambil alih panji-panji itu dan kemudian bertarung merangsek ke arah musuh, sampai dikatakan beliau ketika itu mengalami 73 luka di seluruh bagian depan tubuhnya. Dan kemudian dikatakan bagaimana hebatnya Ja'far, suami dari Asma binti Umais ini, ketika terpapas lengan kanannya yang memegang, beliau pindahkan ke lengan kiri, terpapas lengan kirinya yang memegang panji, beliau dekap dengan sisa lengannya di dada, sampai kemudian beliau dipenggal dan akhirnya beliau gugur syahid. Nah, pada saat itu Rasulullah ada ruhnya Ja'far disambut oleh seekor yang langsung terbang membawanya ke surga Allah Subhanahu wa taala, dan di surga Ja'far akan diganti Allah dengan sepasang sayap yang dengan itu dia terbang kemanapun di dalam surganya, sehingga Ja'far digelari sebagai At-Tayyar, si burung surga. Nah, kemudian tiba gilirannya Abdullah bin Rawahah. Ceritanya waktu itu Abdullah bin Rawahah sempat ragu-ragu, ini saya tarik aja apa gimana ya pasukan ini, sahabat-sahabat Nabi nih, SDM mahal, masa saya pertaruhkan nyawanya di sini berhadapan dengan musuh yang sangat kuat. Banyak. Waduh gitu ya? Kasihan gitu. Dia mengatakan, loh, 2 sahabat saya sudah di surga, kok saya ragu-ragu. Jadi sampai dikatakan ranjang yang menjemput ruhnya Abdullah bin Rawahah dari surga itu sempat tertahan di antara langit dan bumi karena dia ragu-ragu. Nah, itu dia akhirnya kemudian memantapkan tekadnya dan kemudian seorang mencari-cari Khalid bin Walid. Mana Khalid bin Walid? Kalau nggak salah namanya Al-Mungdir radhiyallahu anhu, yang kemudian mencari-cari mana namanya Khalid, mana? Maaf, Al-Habbab bin Mungdir radhiyallahu anhu itu mencari-cari Khalid. Khalid mana? Aku di sini, ada apa? Ayo ini pegang panjinya. Kenapa saya? Anda yang ahli Badar, Anda lebih utama. Enggak, saya nyari panji tadi memang tak serahkan kepadamu. Pimpin kami tahu kamu panglima hebat. Pimpin kami. Nah, maka Rasulullah itu di Madinah ketika terjadi pertempuran itu sedang bersama para sahabat. Kemudian beliau mengatakan, panji dipegang Zaid, lalu Zaid gugur. Lalu digantikan oleh Ja'far, kemudian Ja'far gugur. Kemudian digantikan oleh Abdullah bin Rawahah, dia sempat ragu-ragu, tapi dia kemudian memantapkan hatinya dan kemudian dia gugur. Lalu sesudah itu panji diambil oleh seseorang untuk diberikan kepada pedang Allah yang terhunus. Itulah Khalid bin Walid. Nah, Rasulullah kemudian Ja'far. Padahal garis depan. Tapi Rasulullah katanya keluarga Ja'far dan Asma yang sangat mencintai suami langsung menyambut Rasulullah, mengatakan, wahai Rasulullah, adakah kabar tentang Ja'far? Adakah kabar tentang suamiku? Maka Nabi SAW mengatakan, bersabarlah kalian, sesungguhnya Ja'far telah menunaikan amanah, ia telah gugur. Ini menjadi sangat sedih sekali sampai Nabi SAW memerintah tetangga untuk memasak. Kalian masak, siapkan makanan, beri makan keluarga Ja'far, karena mereka sangat bersedih dengan terjadinya peristiwa ini, dengan gugurnya Sayyidina Ja'far. Maka kemudian Asma binti Umais ini didatangi oleh para tetangga membawakan berbagai ruan. Dan ini menjadi sunnah ya bagi kita. Kalau ada keluarga yang sedang musibah itu, jangan malah direpotkan untuk masak, untuk menyiapkan ini itu, tetapi hendaknya tetangga-tetangga justru membantu menyiapkan segala keperluan dari keluarga tersebut. Itu akhirnya Sayyidah Asma binti Umais ini dapat gelar juga istri dari 2 syahid dan 2 khalifah. Betul. Jadi pada saat itu kemudian
ketika Sayyidina Ja'far wafat, kemudian masa iddahnya Asma binti Umais sudah selesai, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bergegas untuk melamar Asma. Maka kemudian Masya Allah ya, menjadi mulialah Sayyidah Asma binti Umais ini menjadi istri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan melahirkan putra untuk beliau namanya Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq. Ya, setelah kemudian sebelumnya juga punya putra namanya Muhammad bin Ja'far. Dan satu hari Muhammad bin Abu Bakar dan Muhammad bin Ja'far ini akhirnya bertengkar, bukan bertengkar, apa namanya? Pokoknya unggul-unggulan lah, namanya juga saudara kan ya, sibling, rivalry biasa gitu ya. Kemudian ana akramu minka. Aku ini lebih mulia daripada kamu. Kenapa? Karena ayahku lebih mulia daripada ayahmu. Enggak, ayahku yang lebih mulia dari ayahmu. Antara anaknya Abu Bakar dan anaknya Ja'far tadi. Dan itu terjadi ketika nanti Asma sudah menjadi istri dari Ali bin Abi Thalib. Masya Allah, gitu ya. Maka kemudian ketika dua anak ini bersaing, ya Sayyidina Ali cuma memperhatikan sambil tersenyum, maka dia mengatakan kepada Asma binti Umais gitu ya, kamu coba tengahi mereka. Soalnya kan ini istri dari dua orang ini. Kamu hakimi mereka ini. Kemudian Asma binti Umais mengatakan kepada Muhammad bin Ja'far dan Muhammad bin Abi Bakar, kalau pemuda yang paling utama dalam Islam itu memang Ja'far bin Abi Thalib. Kalau orang tua yang paling utama dalam Islam itu Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya dua anak ini puas, gak bertengkar lagi. Lalu Sayyidina Ali mengatakan, wah udah habis yang ini, muda Ja'far, yang muda Ja'far, yang dua Abu Bakar. Abu Bakar, aku dapat apa ini sebagai suamimu yang sekarang gitu kan. Maka Asma kemudian tersenyum dan mengatakan, adapun engkau yang ketiga. Tapi engkau yang paling bahagia gitu ya sekarang gitu ya. Jadi Ali waktu itu juga mengatakan tadi, kalau sebenarnya aku kesel, cuman kalau kamu nggak mengatakan seperti yang kamu katakan aku akan marah, karena memang harusnya mereka seperti itu. Orang-orang yang utama ya. Iya, karena memang harusnya seperti itu gitu ya. Keutamaan orang-orang yang baik juga. Betul. Dan Sayyidah Asma ini juga menjadi salah satu pintu fikih ya tentang perempuan, muamalah antara istri dengan tamu-tamu suaminya. Karena pada suatu saat ketika Abu Bakar di rumahnya, Rasulullah datang, kemudian ada para lelaki Bani Hashim datang. Nah pada saat itu Abu Bakar cemburu karena para lelaki Bani Hashim ini kan saudara-saudara Ja'far gitu ya, datang ke rumahnya dan kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak suka kalau istriku melayani orang-orang yang aku tidak ridho kepada mereka. Sebagai tamu, walaupun sebagai tamu ya. Sebagai tamu. Maka kemudian hal ini menjadi satu pintu fikih supaya ketika seorang istri itu menjumpai tamu, maka janganlah dia menjumpai tamu yang suaminya tidak ridho tentang tamu-tamu tersebut. Jadi dia harus meminta izin suaminya dan didampingi suaminya ketika menemui tamu-tamu laki-laki ajnabi yang semacam itu. Meskipun itu kerabat. Walaupun niatnya mungkin baik juga ya, nengoknya sahabat keluarga mereka yang udah wafat. Iya, itu memang niatnya untuk menengok ya jandanya Ja'far kan ini posisinya keluarganya ini. Nah itu salah satu pintu kebaikan dari Sayyidah Asma. Dan Sayyidah Asma ini juga menjadi salah satu kisah ya tentang pertanyaan beliau, kok ayat dalam Quran itu laki-laki semua diutamakan begini-begini ya Rasulullah. Kenapa konteksnya buat orang laki-laki aja gitu? Kenapa kami perempuan ini nggak disebut? Maka beliau menjadi sabab nuzul surah Al-Ahzab ayat 35 gitu ya, tentang bahwa laki-laki yang muslim, perempuan yang muslimah, laki-laki yang mukmin, perempuan yang mukminah itu memiliki kedudukan setara, semuanya bisa menjadi yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah inilah Sayyidah Asma binti Umais yang kemudian dia menjadi tadi seperti yang Ustaz Hamad bilang, istri dari dua syahid yakni Ja'far dan Ali, dan istri dari dua khalifah yakni Abu Bakar dan Ali. Masya Allah, luar biasa. Ini semoga bisa jadi inspirasi buat kita semua ya, sosok Asma binti Umais. Mungkin ini masih jarang didengar, tapi sebenarnya perannya sangat-sangat besar juga dalam perjuangan dakwah dan juga jihad terutama. Masya Allah, barakallahu fikum. Insya Allah kapan-kapan kita lihat. Insya Allah. Jazakallah.